Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Legani dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Batu Raja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nopiansa SEMSI selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Karyawan Telkom Indonesia. Adapun beberapa latar belakangnya sebagai berikut. Yang pertama, suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang bergerak di bidang industri maupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa, akan mencapai tujuannya yang telah ditetapkannya. Dan suatu hal yang penting yaitu bahwa keberhasilan di berbagai suatu organisasi tidak hanya didasarkan pada teknologi dan dana yang dimiliki, melainkan pada sumber daya yang dimiliki sangat berpengaruh besar terhadap peran suatu organisasi. Yang kedua adalah seperti mitra kerja yang diadakan PT Telkom dengan membuat perjanjian kerjasama dengan PT Office International dalam menerbitkan Community Priority Care yang ditunjukkan kepada para pelanggan Telkom Indonesia. Layanan khusus yang meliputi layanan pasang baru telepon, pengaduan buku losir, dan pengaduan tagihan dari kerjasama berikut dapat kita lihat karyawan akan bekerja lebih maksimal untuk bisa menjalankan kerjasama ini serta bisa melayani pelanggan dengan baik. Maka dari itu, motivasi dalam kerjasama antar kedua organisasi ini sangat penting untuk memotivasi karyawan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Ada dua identifikasi masalah. Yang pertama yaitu apakah motivasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan PT Telkom Indonesia. Yang kedua adalah faktor apa yang lebih dominan mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Ada 3 pendapat manfaat penelitian yang masing-masing terdapat bagi PT Telkom Indonesia. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi orang lain atau pihak lain. Yang pertama adalah manfaat bagi PT Telkom Indonesia, yaitu memberikan masukan mengenai peranan motivasi. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis, yaitu memperoleh pengetahuan tentang peranan motivasi. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi pihak lain, yaitu sebagai bahan referensi. Selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Ada berbagai macam teori-teori motivasi seperti yang pertama, teori X dan Y. Yang kedua, teori motivasi klasik. Yang ketiga, teori motivasi ekspektasi. Yang keempat, teori kebutuhan Aldebaran. Yang kelima, teori faktor Herzberg. Selanjutnya, adapun cara peningkatan kinerja. Ada 3 tahap cara peningkatan kinerja. Yang pertama, diagnosis. Yang kedua adalah melakukan pelatihan. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan. Selanjutnya dari sistem kerangka berpikir, produktivitas kerja karyawan, tugas yang diberikan pimpinan terhadap tugas yang diberikan pimpinan. Dari motivasi eksternal, yang pertama, gaji dan upah yang sesuai dan jaminan sosial.
Yang kedua adalah kondisi kerja. Yang ketiga adalah mempunyai atasan yang baik. Yang keempat adalah jaminan sosial. Dari motivasi internal adalah yang pertama adalah pekerjaan yang menyenangkan. Yang kedua adalah pekerjaan yang menantang. Dan yang ketiga adalah pekerjaan yang menarik. Selanjutnya adalah hipotesis. Ada dua hipotesis. Yang pertama, motivasi internal dan eksternal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Indonesia. Yang kedua adalah motivasi internal yang lebih dominan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada PT Telkom Indonesia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang dimana saya melakukan penelitian bertempat di pada PT Telkom Indonesia, dan populasi dan sampel terdapat 540 orang populasi dan sampel terdapat 54 orang. Dan dari jenis dan sumber data terdapat dua dan jenis sumber data. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah dari teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang saya terapkan. Yang pertama, penelitian pustaka. Yang kedua, penelitian lapangan. Dan selanjutnya adalah analisis data. Dari analisis data, saya menggunakan analisis yang pertama adalah pengujian hipotesis. Yang kedua adalah uji herbalitas. Yang ketiga adalah uji validasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.